Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Fana Safero dan pada malam hari ini kita akan bahas mengenai toleransi. Jadi secara etimologi toleransi itu berasal dari bahasa Latin yaitu tolerer yang artinya sabar atau menahan diri. Dan secara istilah juga toleransi juga bisa diartikan sebagai suatu sikap manusia di mana ia dapat menghargai perbedaan yang ada. Nah, toleransi ini sebenarnya memiliki arti yang luas. Gak cuma toleransi beragama doang, ada toleransi berpolitik, toleransi berideologi, dan toleransi bermusik. Nah, tapi pada malam ini saya akan memberikan suatu limitasi dan kita akan hanya membahas toleransi beragama yang ada di Indonesia. Oke. Nah, tentu saja toleransi itu bisa ada gara-gara adanya perbedaan. Namun apakah suatu perbedaan itu dapat menimbulkan suatu masalah? Nah, inilah biasanya yang ditanyakan oleh orang-orang toleran kepada orang-orang intoleran. Nah, sebenarnya perbedaan itu nggak nimbulin suatu masalah. Justru orang-orang yang menganggap kalau dengan adanya perbedaan itu dapat menimbulkan masalah adalah masalah yang sebenarnya. Hal ini dapat terjadi karena banyak stereotip yang muncul di masyarakat, yang sudah terlanjur muncul di masyarakat. Contohnya misalnya, gila tuh orang Cina ngeliatin gua aja dia tadi, gak suka apa sama gua. Nah, contoh lainnya adalah bapak-bapak itu pakai jenggot sama celana cingkrang, teroris pasti. Nah, itu salah satu dua contoh stereotip buruk yang biasanya ada muncul di masyarakat gitu. Nah, jika kita bisa menghilangkan stereotip itu, saya yakin bangsa Indonesia pasti akan bersatu, bangsa Indonesia akan damai dan tentram. Selain itu, saya juga tidak setuju dengan adanya istilah mayoritas dan minoritas, karena istilah ini malah menjadikan perbedaan itu semakin mencolok. Cukup udah saya Islam, Anda Kristen, tidak perlu lagi ditambah saya mayoritas, Anda minoritas, kan tambah banyak gitu. Ya udah, Islam Kristen gak usah ditambah lagi kayak minoritas mayoritas, udah cukup sampai situ aja. Nah, kan istilah minoritas ini juga berkesan negatif gitu. Kalau yang saya pikir dan menurut pandangan saya, minoritas itu kesannya selalu salah, mereka selalu tertindas, mereka selalu dikesampingkan. Padahal di Indonesia tidak seperti itu. Di Indonesia setiap umat bebas untuk beragama. Setiap orang, setiap insan memiliki kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan menjalankan ibadahnya tanpa ada intervensi dari orang lain. Nah, itu. Nah, sebenarnya penting gak sih toleransi itu? Ya penting lah. Kalau misalnya nggak ada toleransi ya mau nggak damai negaranya. Bayangin, dengan adanya toleransi aja masih banyak kekacauan di Indonesia, apalagi jika toleransi tidak diterapkan sama sekali di Indonesia, makin banyak kekacauan. Nah, sebenarnya toleransi itu bagi kita umat Islam itu simple. Yang penting kita ingat satu ayat, lakum dinukum waliyadin, untuk mulah agamamu dan untuklah agamaku. Tapi bukan begini juga, misalnya ada orang Kristen atau enggak orang agama lain yang kesusahan, tapi kita nggak nolong karena apa? Ya udah kan untuk mula agamamu dan untuk pula agamaku, ya udah gue nggak usah nolongin orang itulah. Ya udah, gue dengan agama gue sendiri dan lo dengan agama lo sendiri. Nggak kayak gitu. Sebenarnya di sini kita harus punya pikiran yang open minded, pikiran yang terbuka. Bukan berarti kita sebagai muslim tidak bisa membantu orang lain yang beragama bukan muslim. Begitu juga sebaliknya. Di sini makanya kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada dan selalu berpikiran positif. Dan yang terakhir, menurut saya toleransi itu dapat dikatakan berhasil jika mayoritas dan minoritas itu udah nggak ada lagi, semuanya udah nyatu. Bukan umat agama satu atau umat agama A dengan umat agama B itu masih ada, semua udah nyatu jadi umat manusia. Jadi mayoritas dan minoritas itu udah nggak ada lagi, semuanya nyatu jadi umat manusia. Ya, sekian dari saya, itu opini saya mengenai toleransi Indonesia. Yang penting kita sebagai pemuda Indonesia, pemuda Islam Indonesia, yang penting bagi kita adalah bagaimana kita untuk menghargai perbedaan. Intinya itu sih. Kalau misalnya kita udah menghargai perbedaan dan mencoba untuk berpikir positif terhadap perbedaan dan keadaan yang ada, insya Allah negara kita akan selalu damai, nggak ada perpecahan dan selalu tentram sejahtera. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.